Antara udhiyah dan kurban ini hampir mirip tapi beda. Ya, ini hampir mirip tapi beda. Kalau pengertian udhiyah yang disunnahkan di hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik itu apa kata para ulama? Ma yudhbahu minan na'am taqarruban ilallah. Yang kita sembelih daripada hewan ternak. Ya, dan tidak seluruh hewan ternak diperbolehkan untuk disembelih dijadikan kurban. Hanya 3 macam hewan ternak yang diperbolehkan. Selain 3 ini tidak diperbolehkan. Itulah contohnya onta, sapi atau kerbau, kemudian kambing, baik itu kambing domba ataupun kambing kacang. Hanya 3 macam jenis hewan inilah yang diperbolehkan. Selain ini tidak diperbolehkan. Ini yang diistilahkan dengan udhiyah. Ya. Nah, tujuannya apa dia kita nyembelih hewan kurban tersebut? Taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini istilah udhiyah. Tapi kalau istilah kurban yang berbahasa Arab Bapak Ibu sekalian, itu maknanya lebih luas. Ya. Makanya misal ada orang datang ke panitia kurban kita, ya, dia bawa ayam ibu-ibu. Bawa ayam, ngomong, "Nah, ini kurban aku." Boleh apa tidak? Hah? Suami istri bawa ayam lanang siko, ayam betina siko. Nah, ini Pak Ustadz, Pak Panitia, kurban kami berdua ayam. Boleh apa tidak? Hah? Boleh apa tidak? Kalau yang dimaksud dia dengan kurban bahasa Arab yang qaf, ra, ba, alif, nun boleh. Tapi kalau yang dimaksud dengan kurban bahasa kita bahasa Indonesia yang diistilahkan dengan bahasa Arab dengan udhiyah, tidak boleh. Ya. Nah, apa pengertian kurban yang berbahasa Arab? Ya. Itu adalah sama yang disembelih daripada hewan ataupun selain hewan. Nah, hewan atau selain hewan gunanya untuk taqarruban ilallah. Contoh tuh ada hadis Nabi SAW mengenai keutamaan untuk bersegera atau berpagi-pagian kalau kita pergi ke masjid nak ngerjakan sholat Jumat. Itu kan fadhail fadilahnya ada marotib, ada tingkatan. Tidak sama pergi yang di waktu pertama dengan yang kedua, kedua dengan yang ketiga, ketiga dan yang keempat dan seterusnya. Makanya kata Nabi, barang siapa yang pergi ke masjid untuk sholat Jumat di waktu yang pertama, fi sa'atil ula, faka'annama gharrabah badana. Jadi pahala yang dia dapatkan ketika dia pergi untuk sholat Jumat, ibu tidak Jumatan, kalau kami yang lanang Jumatan, di waktu yang pertama, di awal waktu. Itu fadilahnya sama seperti dia berkurban dengan seekor onta. Faka'annama gharraba badana. Kalau di waktu yang kedua seekor belum pernah dengar hadis ini. Seekor sapi. Kalau di waktu ketiga seekor kambing. Di waktu yang keempat seekor ayam. Dan di waktu yang kelima telur ayam. Nah, di hadis ini yang jadi kita bahas, di sini ada kata kurban, faka'annama gharraba. Tapi di waktu yang keempat dan yang kelima ada kata ayam dan ada kata telur ayam. Ya, sama seperti dia berkurban dengan seekor ayam atau telur ayam. Nah, makanya kalau kata kurban yang berbahasa Arab maknanya lebih umum. Sama halnya juga yang terjadi peristiwa sama anak Nabi Allah Adam. Siapa itu? Habil sama Qabil. Watlu alaihim naba abnai adam idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Ya, kata Allah, wahai Nabi Muhammad, bacakan kepada mereka berita atau kisah tentang dua anak Adam. Jadi apa yang mereka lakukan ini? Antara Habil dengan Qabil ini keduanya pengen mendekatkan dirinya kepada Allah. Idh qarraba qurbanan, pengen mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kurbanan. Nah, ada kata kurban di Al-Qur'an itu. Ya, kurbanan, kurban jelas ya. Nah, kalau kita buka tafsir, apa yang dilakukan oleh Habil sama Qabil? Habil ini seorang peternak. Ketika dia berupaya untuk taqarrub ilallah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia cari, dia pilih hewan yang paling afdal, yang paling bagus, yang paling besar untuk dijadikan kurban. Ya, dembeklah seekor kibas atau domba yang paling besar. Nah, lain halnya dengan Qabil. Dia bukan seorang peternak, tapi seorang petani atau pekebun. Ya, bedanya dengan Habil, kalau Habil tadi dia pilih hewan ternak yang bagus, kalau Qabil tidak. Dia pilih hasil panennya, kalau bahasa kita nih yang sudah BS, apa? Yang tidak laku lagi dijual. Yang tidak masuk pasaran lagi. Nah, itu yang dijadikan kurbannya oleh si Qabil. Tengok.
sikok pakai hewan, sikok pakai hasil panen. Dan dua-duanya ini namanya kurban dalam istilah bahasa Arab. Iya. Sikok pakai hewan ternak, nyembelih hewan, sikok lagi pakai hasil panen. Namanya kurban. Ya. Nah, dikarenakan beda ya, makanya apa kata Allah? Fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima salah satu dari keduanya. Siapa yang diterima? Habil. Ya. Yang tidak diterima Qabil. Itulah dikarenakan tidak diterima akhirnya datang syaitan mempengaruhi si Qabil. Akhirnya apa yang diputuskan? Qala la aqtulannak. Kalau cek itu aku bunuh engkau. Maka terjadi pembunuhan. Ya, dikarenakan apa? Si Qabil tidak diterima sama Allah kurbannya. Sedangkan si Habil diterima oleh Allah kurbannya. Bahkan dalam ayat lain Bapak Ibu sekalian, itulah domba yang dijadikan atau sebagai ganti Nabi Allah Ismail ketika abahnya Nabi Allah Ibrahim pengen nyembelihnya. Itu kata para ulama tafsir, domba itu adalah domba yang tadinya dikurbankan oleh si Habil. Wa fadainahu bidzibhin azim, kata Allah, dan kami ganti dengan sembelihan yang besar. Kata para ulama mengenai tafsir ayat ini, domba Habil itulah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti Nabi Allah Ismail ketika abahnya Nabi Allah Ibrahim pengen jemlehnya. Jadi kesimpulannya apa dia? Dari sini kita harus paham kata yang kita gunakan itu. Kalau yang kita maksud adalah kurban dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, maka yang boleh hanya 3 jenis hewan kurban tadi, selainnya tidak boleh. Tapi kalau pakai kurban bahasa Arab umum maknanya. Pakai hewan ternak boleh, bahkan walaupun selain 3 hewan tadi, atau selain hewan ternak sekalipun. Kalau yang pakai istilah kurban yang bahasa Arab ya. Nah, dia mempunyai keutamaan, keistimewaan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'amila ibnu Adam yauman nahar amalan ahabbu ilallah min iraqatid dam. Tidak ada amalan yang paling dicintai sama Allah di hari raya Idul Adha daripada iraqatid dam. Iraqatid dam itu apa? Ngalirkan darah. Bukan berarti mengadakan pembunuhan, pertumpahan darah, bukan. Ya, maksudnya nyembelih hewan kurban ya. Kenapa paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala? Karena nantinya Bapak Ibu sekalian, hewan kurban yang kita kurbankan itu dia akan datang atau mendatangi kita yang ngurbankannya lengkap, tanpa sedikit pun berkurang daripada anggota tubuhnya. Wa innaha la ta'ti bi guruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Sesungguhnya hewan kurban itu akan mendatangi yang mengurbaninya lengkap dengan bulu-bulunya, dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Arqam bertanya kepada Rasulullah ketika beliau menyaksikan Rasulullah nyembelih hewan kurban, "Ya Rasulullah, amal apa ini?" Ya, "Ma hadhil adhahi?" Amal apa ini? Kata Rasulullah, "Hadhi sunnatu abikum Ibrahim." Ini sunnahnya abah kalian Nabi Allah Ibrahim. Lantas beliau Sayyidina Zaid bertanya, "Ma lana fiha?" Apa yang kami dapatkan jikalau kami berkurban wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? "Bikulli sya'ratin hasanah." Ya, gambaran pahala Bapak Ibu jemaah sekalian kita dapatkan kalau kita berkorban apa dia? Setiap bulu yang ada di hewan yang kita korbankan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Bisa ibu-ibu ngitung bulunya? Hah? Nah, hitunglah dewek nak berapa kebaikan yang kita dapatkan, itulah sebanyak bulu yang ada di hewan korban yang kita sembelih. Nah, dalam hadis lain makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan azzimu duhayakum. Kalau kita nak berkorban Bapak Ibu sekalian, azimu, besarkan hewan kurban kita itu. Otomatis kalau hewan kurban besar itu satu, dagingnya banyak. Yang kedua bulunya juga lebih banyak. Artinya apa? Lebih menyenangkan orang fakir miskin yang nerimanya karena banyak jatah mereka bisa mendapatkan. Yang kedua pahala yang kita dapatkan juga luar biasa. Yang paling istimewa kata Nabi, fa innaha matayakum 'alas sirat. Karena hewan kurban itu nantinya akan menjadi tunggangan kalian pada waktu kalian melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Makanya di akhir hadis Nabi ngasih peringatan. Ya, ngasih peringatan apa dia? Fatayyibu biha nafsa. Ya, perbaiki niat kalian. Jangan sampai kayak ada niat-niat yang tidak bagus. Ya, yang selain Allah Subhanahu wa taala, pahala, kemuliaan, fadilah kurban yang luar biasa tadi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Lantaran niat kita tidak bagus, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian mengenai beberapa fadilah daripada ibadah kurban.
Mengenai hukum berkurban, kalau kita berbicara madhab kita Imam Syafi'i, hukumnya sepakat, ya, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, ya, sunnah yang sangat dikuatkan. Makanya barang siapa yang ada kemampuan kemudian dia tidak berkurban, menurut madhab kita Imam Syafi'i hukumnya makruh, ya. Tapi kalau kita mau berbicara madhab lain, ya, seperti madhab Imam Abu Hanifah. Tapi kalau madhab Imam Maliki, madhab Imam Ahmad bin Hambal, hukum kurban sama seperti madhab kita Imam Syafi'i, sunnah muakkadah. Tapi kalau madhab Imam Abu Hanifah, Bapak Ibu sekalian, hukum kurban itu wajib. Artinya apa? Kalau tidak berkurban, berdosa. Ya. Dalam madhab Imam Abu Hanifah, wajib. Kalau tidak berkurban berarti berdosa. Beliau Imam Abu Hanifah ngambil hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yakrabannah musallana aw kama qala. Barang siapa, ya, wajada sa'ah, dia ada kelebihan harta tapi tidak mau berkurban. Apa kata Nabi? Awas, jangan sekali-kali dekati tempat salat kami. Diusir sama Nabi. Nah, tinggal kita pahami, barang siapa yang memiliki kelebihan harta. Yang dimaksud dengan kelebihan harta ini Bapak Ibu sekalian, gambaran cek ini. Jikalau seseorang, ya, kalau dia hidup dewean atau kepala rumah tangga, ya, dia memiliki makanan, begitupun pakaian yang layak dipakai, tempat tinggal di malam Id dan di hari Id untuk dirinya dan yang wajib dia nafkahi hidupnya. Ada malam Id sama hari Id. Makanan ada, minuman ada, baju ada, tempat tidur ada, cukup, ya. Kemudian setelah itu ada kelebihan harta. Yang mana kelebihan harta ini cukup untuk beli hewan kurban. Tapi dia tidak mau berkurban. Nah, itu maksudnya. Dia punya kelebihan harta tapi tidak mau kurban. Apa kata Nabi? Awas, jangan sekali-kali deketi tempat salat kami. Diusir sama Nabi. Nah, hadis ini yang dijadikan oleh Imam Abu Hanifah, sehingga dalam madhab Imam Abu Hanifah berkurban itu hukumnya wajib. Yang tidak berkurban berarti haram. Ya, yang tidak berkurban berarti hukumnya haram. Tapi kalau dalam madhab kita, hukum kurban itu sepakat sunnah muakkadah. Ya, kalaupun ada yang kelebihan harta tidak berkurban, tidak ada sampai berdosa, haram, tapi makruh. Lawan dari sunnah makruh, lawan dari wajib haram. Ya. Jadi, cuma ada hukum kurban dalam madhab kita yang wajib itu kalau nadar. Nah, ayo. Kalau ada yang bernadar kurban, maka hukum kurban itu bukan lagi sunnah tapi wajib. Ya. Misal kalau berniat dia, aku nak bernadar kalau anak aku Subhanahu wa taala, wajib dia penuhi nadarnya. Nah, misal dia nak bernadar apa? Nyembelih hewan kurban. Maka nadar dia nyembelih hewan kurban itu hukumnya wajib. Nah, yang harus kita perhatikan juga Bapak Ibu, sekarang ketika kita berkurban ya. Kemudian kurban kita itu karena nadar. Hukumnya wajib. Nah, ketentuannya tidak sama seperti kurban sunnah. Ada yang kurban nadar tidak di sini? Ngerti? Ya, ketentuannya tidak sama seperti kurban sunnah. Cak mana ketentuan kurban nadar? Kurban nadar itu ketentuannya sama seperti kurban kalau kita pakai nama almarhum almarhumah. Apa dia wajib diserahkan galo-galo. Ya, yang bernadar, yang berkurban, dan wong yang dia tanggung nafkah hidupnya tidak boleh ngambil sedikit pun dari hewan kurban nadarnya itu. Ustaz, kami selama ini ngambil misal, ya, minta paha kanan pula dia. Ya, kurban minta paha kanan. Ngapalah Bapak Ibu sekalian minta paha kananian? Hah? Kenapa? Karena Nabi itu paling senang kalau kambing paha sebelah kanan. Makanya kalau ada yang berkurban kambing tidak jadi masalah, minta paha sebelah kanan. Kenapa? Melok sunnah Nabi. Kenapa beda dengan paha atau kaki yang lain? Karena itu yang paling afdol dari bagian seekor kambing. Nah, misal yang berkurban nadar ini dia ngambek sudah dimakannya lah. Itu kata para ulama wajib diganti. Dan panitia pun ketika ada yang berkurban nadar tidak boleh ngasih walaupun dia minta sekalipun. Karena hukumnya wajib diserahkan galo-galo. Nah, hukum ini berlaku juga untuk korban sunnah kalau atas nama almarhum almarhumah Bapak Ibu sekalian. Jadi kan tuh sering ada pertanyaan, apakah boleh berkorban atas nama almarhum almarhumah?
Kata para ulama boleh kalau ada wasiat semasa hidupnya. Ya. Jadi kalau kita nak kurban atas nama almarhum abah kita atau ibu kita almarhumah, nyantumkan namanya seekor kambing kurban atas nama almarhumah fulan. Boleh kalau beliau punya wasiat semasa hidup. Nah, kalau kata wasiat berarti tidak boleh. Kalau kata wasiat, tidak pernah berwasiat abah sama ibunya semasa hidupnya, berarti tidak diperbolehkan. Nah, kalau ada wasiat boleh tidak jadi masalah. Kurban hewan atau bagian dari sapi itu atas namakan almarhumah. Nah, cuma ketentuannya Bapak Ibu sekalian, korban atas nama almarhumah yang ada wasiat itu sama cak kurban nadar tadi. Apa dia? Wajib dibagikan galo-galo. Tidak boleh si anak tadi, si ahli waris tadi minta bagian. Kalau dia minta bagian atau makan, wajib diganti juga. Demikian. Nah, kebanyakan kita makanya ya panitia kurban dimanapun ya, kita anjurkan, kita sarankan ketika ada jemaah atau siapa yang berkurban atas nama almarhumah tanya terlebih dahulu. Maaf Pak Bu sekalian, ini almarhum pernah wasiat apa tidak? Pernah berwasiat atau tidak? Pernah Ustaz? Oh sudah, kalau pernah berarti maaf Bapak Ibu tidak bakal dapat bagian karena wajib dibagikan, diserahkan galo-galo ke fakir miskin. Itu ketentuannya. Oh tidak pernah Ustaz, beliau tidak pernah berwasiat sama kami, cuma sebagai cinta bakti kami sama abah ibu kami. Nah kalau cak itu bagusnya, afdolnya pakai nama bapak ibu itulah. Ya, cuma niatkan ya Allah, aku hadiahkan pahala kurbanku ini buat abah almarhum fulan bin fulan atau ibu almarhumah fulana bin fulan. Nah kalau cak itu caranya dia dapat. Dia dapat bagian, boleh minta dari panitia. Nah kebanyakan sekarang ini pakai nama almarhumah tanpa wasiat minta bagian pun, nah banyak itu. Ya, jadi makanya kita sarankan kalau ada yang berkorban atas nama almarhumah tanya terlebih dahulu biar jelas. Sama seperti tadi, korban juga tanya dulu ini korban sunnah atau korban wajib, dan nanti kata korban sunnah atau korban nadar. Sunnah ada ketentuan tersendiri, korban nadar juga ada ketentuan sendiri. Nah, jadi kesimpulannya kurban atas nama almarhumah itu tidak diperbolehkan kecuali ada wasiat. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa nak pakai wasiatnya? Karena kurban itu Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kami sampaikan di awal tadi, itu ibadah yang istimewa daripada ibadah-ibadah yang istimewa lainnya. Tidak sama seperti kurban itu seperti infak, sodako, wakaf, tidak sama, dia lebih istimewa lagi, makanya ada ketentuan khusus. Nah di antara hikmah kurban itu yang harus kita pahami, ketika kita berkurban ya, atau mau menjadikan seseorang berkurban daripada sapi kita atau bagian sapi kita ya, itu hikmahnya apa dia? Untuk nebus diri kita, penebusan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya kata para ulama ya, kurbannya wong yang sudah meninggal ya, itu sebagai penebusan dirinya jikalau dia pernah berwasiat. Nah wasiatnya itulah sebagai izin dia untuk nebus dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya misal nih kita kurban sikok sapi itu paling banyak untuk orang berapa jatahnya? Orang 7. Kalau kurang dari 7, wih bagus nih ada sikok wong kurban sikok sapi, masya Allah Pak Jun. Ya, sikok wong kurban sikok saya, wih bagus luar biasa. Cuma belum ada Kalau kurang dari 7 no problem, tapi kalau lebih dari 7 tidak diperkenankan. Ya, paling banyak 7 wong. Nah, misal gambarnya cak ini, kita baru dapat 6 namo, dapat 6 namo, kurang sikok lagi. Ya, masuk ke belah mangcik kita yang di situ, masuk ke be namanya ke kurban keluarga kita. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian asal masuk ke nama be, tidak boleh. Tulis be namanya, tidak boleh demikian. Telepon dulu mangcik itu, ngomong mangcik, kami nak masuk ke nama mangcik di kurban sapi kami kurang sikok lagi. Fadlu dia tuh rajula. Nah itulah izin dia. Kenapa? Kurban itu buat tebusan dirinya. Nah kadang anda tinggal masuk ke nama be tidak sah. Kenapa? Tak kata izin untuk penebusan di dirinya.
pakai ngomong pula, Ustaz kalau kami nyampaikan ke dia minta jatah, malah salah pula niatnya berarti kan. Kalau kami sampaikan ke dia, ya, dia minta jatah pula, ini salah pula niatnya. Wajib kita minta izinnya, karena izin itulah sebagai penebusan di dirinya. Nah ini alasan kuat kata para ulama kenapa yang sudah meninggal itu tidak boleh tidak diperbolehkan kita kurban atas namanya kecuali kalau ada wasiat. Karena wasiat itulah izin atas dirinya untuk ditebuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perihal berkaitan mengenai kurban nazar yang hukumnya wajib. Jadi selain nazar dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kurban itu hukumnya sunnah. Nah, mengenai ketentuan kurban dewek, Bapak Ibu sekalian, ya. Di antara syarat kurban satu menggunakan 3 hewan ternak tadi ya. Apa tadi? Onta, sapi atau kerbau. Kerbau juga boleh ibu-ibu, tidak jadi masalah ya. Kambing, baik itu kambing domba ataupun kacang. Itu syarat yang pertama. Selain 3 hewan ini tidak boleh ya. Yang kedua yang harus kita pahami, umur. Jadi kalau kita nak berkurban, beli ke tempat orang jual kurban, yang jual kurban itu harus amanah, amin dalam penjualannya. Jangan kaget mentang-mentang nyengok hewannya besar nian ya, dia langsung jual, kita juga langsung beli. Jangan demikian, karena harus masuk umur. Kalau onta itu berapa umurnya? Belum ada yang korban onta, jadi tahu kita umurnya berapa ya. Ya, perlu Ustaz mawaknya ya. Onta itu umurnya lah sudah 5 tahun masuk 6 tahun. Tidak boleh kurang dari 5 tahun. 5 masuk 6 tahun itu onta. Kalau sapi atau kerbau berapa umurnya? Ayo. 2 tahun sudah masuk 2 tahun nak masuk 3. Lah 2 tahun nak masuk 3. Kurang 2 tahun tidak sah. Kita pernah beberapa waktu lain, beberapa tahun kemarin Bapak Ibu, sekarang ke tempat Pak Ipung di angkatan 66. Ada yang tahu? Terbanyak jual kambing, jual sapi ya. Pada waktu kita jenguk ada sapi yang besar itu, sapi apa itu namanya? Hah? Kita tanya, kata Pak Ipungnya, Ustaz, sapi itu walaupun besar belum wajib, tidak boleh dijadikan kurban. Ngapa Pak Ipung? Belum cukup umur katanya. Padahal besar luar biasa. Belum cukup umur. Jadi ditunjukkannya lah, sini Ustaz katanya. Ya, ditunjukkannya lah, dibukakannya lah mulut sapi tadi. Nah Ustaz, kalau gigi ini belum patah, belum 2 tahun. Nah, itu hibro yang harus dimiliki oleh hibro atau pengetahuan yang harus dimiliki oleh wong yang jual kurban. Kita pun harus tahu. Walaupun besar itu sapi, ya dikarenakan giginya belum patah, belum masuk 2 tahun, tidak boleh dijadikan hewan kurban, tidak sah. Jadi cuma sekedar motong hewan baik untuk makan-makan bareng-bareng. Jadi harus sudah 2 tahun masuk 3 tahun. Itu kalau sapi dan kerbau. Kalau kambing, kalau kambing kacang lah 2 tahun masuk 3. Tapi kalau domba setahun masuk 2. Ya, beda. Kambing kacang 2 tahun masuk 3. Tapi kalau domba setahun masuk 2. Antara kambing kacang dengan domba yang mana yang afdal, Bu? Domba yang afdal. Tapi kalau kita jingok ya jarang yang kurban pakai domba itu. Kebanyakan pakai kambing kacang. Padahal Nabi SAW kurban dohan Nabi SAW bikabshan amlahin agronain. Beliau tidak tanggung-tanggung. Kurban itu pakai 2 domba. Amlahin ini jantan. Agronain yang bertanduk dalam arti kata sudah besar. Yang dicontohkan Nabi, beliau pakai domba. Makanya antara kambing kacang dengan domba, afdalnya domba. Satu memang sunnah Nabi, yang kedua, ya, memang dagingnya lebih lemak daripada kambing kacang. Ya, kalau kita ini kan karena pacak makan menjadi tidak tahu. Kalau yang paham masalah kambing itu jelas, jelas. Nah, domba lebih afdal. Nah, ini mengenai kriteria syaratnya juga. Tapi kalau mengenai jenisnya Bapak Ibu sekalian tidak jadi masalah. Nak kambing jantan jadi, sapi jantan jadi, kambing betina jadi, sapi betina jadi tidak jadi masalah, diperbolehkan enggak loh? Baik untuk kurban ataupun untuk akikah sekalipun, boleh enggak loh? Yang jantan boleh, kemudian yang betina juga boleh. Ya, sesuai dengan kadar kemampuan kita lah. Pada waktu kita mampu jantan, alhamdulillah afdal daripada yang betina. Tapi kalau kita tidak ada mampu untuk beli kambing jantan, kita beli kambing betina juga boleh.
Nah, kalau kita beli kambing betino, Bapak Ibu sekalian, ya beli kambing betino yang belum melahirkan. Itu lebih afdal daripada kambing betino yang sudah melahirkan. Ada afdaliyahnya juga. Kasih duit dalam arti kata cukup cuma beli kambing betino. Nah, beli kambing betino yang belum melahirkan. Itu lebih afdal dari yang sudah melahirkan. Jadi kesimpulannya untuk mengenai jenis kelamin tidak jadi masalah. Kambing jantan boleh, kambing betino boleh. Tapi kambing jantan itu lebih afdal daripada kambing betino, dan kambing betino yang sudah melahirkan lebih afdal daripada kambing betino yang belum melahirkan. Kemudian disyaratkan juga Bapak Ibu sekalian, daripada hewan kurban tadi itu tidak boleh ada penyakit. Yang sifat penyakitnya ya, ini bisa mengurangi kualitas daging. Ingat, penyakit yang tidak boleh ada di hewan kurban kita itu yang ketentuannya cak mano, tidak selalu ada penyakit. Ya, tapi kata para ulama penyakit yang mengurangi kualitas daging. Ya, dagingnya jadi sedikit atau dagingnya kurang lemak, kurang lezat. Di antaranya, tidak boleh kita berkurban dengan hewan kurban yang ada penyakit kurap, walaupun sedikit kurapnya. Ya, ada kurap tidak penyakit hewan kurban itu Bapak Ibu sekalian? Ada. Ya, nah kalau di hewan kurban kita ada penyakit kurap tidak diperbolehkan. Kenapa? Penyakit itu bisa mengurangi kualitas daging, atau kurusnian, atau kambing atau sapi yang siang dia melek, malam dia buta. Ada juga itu. Tidak boleh juga. ya. Siang dia melek, tahu dia pacak njingo, tapi kalau malam nyingo dia buta. Apa namanya itu? Ya, nah itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Mengurangi kualitas daripada daging. Nah, lain halnya, misal kalau ada kejadian Bapak Ibu sekalian, misal ada kambing yang patah kaki pada waktu nak diturunkan dari mobil, nyampak misalnya sapinya patah kakinya, tidak jadi masalah. Atau maaf kambingnya udah katik katik bijinya misalnya, tidak jadi masalah, boleh. Ya, kenapa? Karena hal demikian tidak mengurangi kualitas daging. Yang tidak boleh itu ada penyakit yang mengurangi kualitas dagingnya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan ya. Ini Bapak Ibu sekalian perihal berkaitan mengenai ketentuan daripada hewan kurban ya. Nah, jadi ketika kita nak berkurban harus kita memahami hal demikian. Jangan sampai jangan sampai kurban kita tidak sah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian perihal berkaitan dengan kurban, masih banyak ini kena diteruskan. Kita langsung buka sesi pertanyaan ya, fadhal. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Ustaz. Ini mengenai hewan korban. Hewan korban ini kan bukan termasuk dalam rukun Islam, bukan juga termasuk dalam rukun iman, Pak. Ya kan? Misalnya yang spesifik seperti zakat, sholat dan lain-lain tidak disebut. Tapi setiap tahun hampir setiap umat Muslim ya seolah-olah itu kewajiban. Ya kan? Nah, di mana letak istimewanya kurban ini selain daripada peningkatan iman antara kholik dengan makhluknya? Mungkin ada keistimewaan yang lain yang belum kita gali kepada yang lain. Terima kasih. Makanya tadi di pengertian korban itu kan mayudzabahu minan na'am tagarruban ilallah. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi dari kurban kesunahan hewan kurban walaupun sunnah bukan wajib dalam mazhab kita, itu Allah pengen tahu sejauh mana cinta hambaku ini kepada aku. Lebih mementingkan hartanya apa aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya cerita Nabi Allah Ibrahim. Allah pengen ngetes, ya. Cintalah Ibrahim dengan anaknya Ismail atau sama aku. Jadi situ nilainya apa? Mahabbah, cinta kita kepada Allah. Makanya berapa banyak orang yang memiliki duitnya banyak, mungkin bisa beli bukan sikok 2 bahkan 10 hewan kurban, tapi tidak pernah tergerak hatinya untuk berkurban. Ya. Dari situ ada apa? Nilai mahabbah. Nah, mahabbah inilah yang akan mendorong dia untuk berkurban. Sampai-sampai walaupun dia tidak katik duit, tahan, dia cicil, dia tabung seminggu, sebulan, sekian. Kenapa? Karena pengen dekatkan, pengen cinta sama Allah. Dia cinta sama Allah dan mendapatkan kecintaan dari Allah. Dan itu Bapak Ibu sekalian, cinta Allah itu lebih afdal daripada Islam. Dan cinta Allah tuh bahkan kata Imam Addad,
tingkat iman yang paling tinggi. Ya, iman itu ada 10 marotibnya. Iman itu, iman kalau dalam ilmu tasawuf ada 10 marotibnya. Paling dasarnya iman taubat. Paling dasarnya iman. Paling tingginya iman yakin. Nah, kalau yang sudah nyampe tingkat iman yakin, apapun yang disampaikan sama Nabi SAW tidak ada keraguan sedikit pun. Nah itu, makanya di tengah-tengah lagi ada mahabbah, ada cinta, ada ikhlas, ada ridho. Jadi bagiannya ada, bukan tidak kata bagian dari rukun iman, rukun Islam, karena mungkin kurang pemahaman kita terhadap hakikat iman yang sebenarnya masuk di dalam kategori orang yang beriman. Makanya kesimpulannya apa dia? Tidak seluruh wong muslim bisa berkorban. Yang berkorban itu wong yang mempunyai iman yang kuat. Apalagi dia berkorban walaupun sudah korban tiap tahun dia berkorban. Nah ini luar biasa. Kenapa? Imannya sudah mantap. Jadi sudah nilai keimanan yang luar biasa sebagai tanda rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia miliki, baik dari harta yang dia miliki bahkan dari anak istri pun yang dia miliki. Itu nilai korban yang begitu luar biasanya di situ letaknya di antaranya ya. Silakan. Ada lagi yang kedua, nilai korban itu rasa kepedulian kita terhadap uang yang lebih ekonominya rendah dari kita. Jangan pacak kita makan daging tiap sehari. Itu maksudnya. Mereka juga kalau bisa makan daging walaupun setahun sekali. Itu maksudnya. Banyak nilai-nilai yang luar biasa yang ada di ibadah kurban. Iya. Ya tuh. Ya, masih. Ustaz, ini mengenai mengenai kurban yang kelompok ini arisan. Biasanya di suatu tempat nih itu diadakan sebulan misalnya sebelum korban dilaksanakan kan. Kita daftar tuh. Ini kita ada duit tunai, ini andalan kita tuh kakek tanggal 1 kita gajian baru duit gaji kita itu lah untuk nutupi korban kita itu. Kan menurut tadi sesuai tadi bahwa dana yang tidak cukup pada saat itu tidak perlu korban kan. Ini pertanyaan, mak mana itu kejadiannya? Kedua, dua ekor tanya nih. Sekor lagi kalau kita berkorban ya, bagian kita tadi kita minta kulitnya baik. Sama torpedo. Kita berkorban minta kulit. Iya. Lemak itu. Banyak berkorban saya itu nanti dagingnya dia. Jadi kita dah minta dagingnya, kulitnya baik sama torpedonya. Iya. Lemak aja itu. Banyak di Al-Munawwar yang berkorban minta kulit, minta kakinya dagingnya udah usah galak. Dagingnya yang jokong pakai miskin bagus Abdul itu. Pertanyaan mah ini tuh Ustaz. Kulit itu nak buat beduk. Iya dah. Iya. Torpedo buat ubat. Apa dia? Iya. Ini boleh tak minta kulitnya baik sama pedonya tu? Aku tak perlu daging itu. Iya. Ada yang ngomong ke tak boleh kulit tu. Kulit katanya mesti. Kalau daging kan pacak beli di pasar. Kalau itu kan agak susah belinya Malu pun nak beli itu di pasar kan. Kulit katanya mesti jual. Iya. Oke. Katanya bagi fakir miskin. Tapi kalau perlu kulit itu untuk beduk. Oke, ya kira. Sama untuk torpedonya untuk obat. Iya. Boleh tak? Makasih. Bukan untuk bapak bukan Jadi kurban arisan itu boleh ya. Jadi istilah salah satu cara untuk mempermudahkan kita yang memang agak kesulitan untuk mencari nilai nominal pada waktu nak berkorban, di antara salah satu caranya pakai arisan. Ya, memang di situ kita belum cukup. Ya, arisan di situ kan istilahnya patungan. Siapa yang dapat di tahun itu dia yang berkorban. Sama tak nyicil nabung. Nah inilah tadi Bapak Ibu sekalian. Kalau seseorang ada keinginan untuk berkorban, dia lakukan nyicil dikit itu. Boleh tidak jadi masalah. Misalnya ibu fulan atau bapak fulan yang kena warisan tahun ini. Jadi kurban kambing itu di atas namakan dia. Atau sapi 7 itu atas nama 7 wong. Kakek tahun depan arisan lagi yang lain lagi. Tidak jadi masalah boleh ya diperbolehkan, bahkan itu sangat membantu bagi seseorang yang ingin berkurban. Nah, itu. Yang kedua, kalau yang berkurban minta kulit sama apa tadi namanya? Torpedo. Hah? Iya, torpedo. Ah, iya, baru kenal kita nama itu. Kalau kita kenal bahasa Palembang itulah kan. Itu. Yang berkurban, ingat, yang berkurban minta kulit sama torpedonya boleh. Tidak jadi masalah. Ya, bahkan panitia seneng nian. Ya, ngurangi jatah daging kan. Nah itu. Tidak jadi masalah. Kulitnya nak dibuat beduk, kemudian torpedonya nak dibuat bumbu masak. Tidak jadi masalah, boleh. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian,
ketika kita berkurban, selain kurban nadar sama kurban almarhum almarhumah tadi, yang berkurban boleh minta. Boleh minta. Memang afdolnya berkurban itu nyicip be, itu afdol. Tapi minta boleh, tidak jadi masalah. Misal, kalau yang dianjurkan diajarkan para ulama fikih, kurban kita dibagi sepertiga. Sepertiga buat yang berkurban, sepertiga fakir miskin, sepertiga hadiah. Ya. Jadi yang berkurban ada jatah, kalau minta sepertiga dapat. Kecuali tadi ya, kurban nadar sama almarhumah tapi tidak boleh dinjo. Nah, sepertiga berkurban, sepertiga fakir miskin, sepertiga hadiah. Hadiah ini untuk apa peruntukannya? Kalau ada wong kayo yang nak minta, boleh dinjo. Tapi ingat, wong kafir tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, nak cak mano keadaannya miskin sekalipun melarat, tidak boleh sama sekali dinjo hewan kurban. Kalaupun kita nak nginjo hewan kurban ke wong kafir, dia punjo kita njo ke dia. Jangan punya masyarakat orang fakir miskin tadi kita mbek tidak diperbolehkan, tidak sah kurban yang dikasihkan ke wong kafir. Nah, jadi ada jatah memang, ada jatah. Nah, jatahnya tadi minta kulit sama torpedo itu tidak jadi masalah, boleh. Nah. Silakan Pak Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Ustadz waktunya dan kesempatannya. Kebenaran kemarin masalah kurban sudah dibahas di jamaah tadabur dan sudah banyak masukan. Satu yang perlu kami tambahkan di sini pertanyaannya, hewan kurban daging yang akan dibagikan untuk kegiatan panitia. Jadi di sini kita menggunakan sapi pribadi. Nah, kemarin ada informasi bahwa dari hasil urunan berapa jumlah sapi, jadi dari total daging yang bisa dipakai sepertiga. Nah, sepertiga ini kan satu sapi yang pribadi tadi kan mestinya yang itu yang kita gunakan, tapi ada masukan bahwa yang kita masak itu sepertiga dari jumlah sapi yang maksud ada. Satu sapi pribadi itu apa itu? Yang bisa dipakai dagingnya untuk dimasak. Bukan sapi arisan, bukan sapi arisan. Sapi pribadi Mas Yatat. Bukan sapi pribadi namanya itu Pak. Entar. Tidak ikut urusan, tidak ikut arisan. Yang tidak ikut ya, arisan. Tapi itu namanya sapi kurban kan? Betul. Nah, sapi kurban namanya bukan sapi pribadi. Ya. Okay. Pribadi itu sudah aku ngenjok misalnya pribadi aku. Sapi Nah, kurban. Itu, sapi kurban namanya itu bukan sapi pribadi. Oke, sapi kurban Ya, yang sapi kurban. satu orang tidak urunan gitu. Yo, sikok tadi kan sikok wong sikok sapi ya. Selama ini yang kita pakai daging yang ini yang tidak urunan ini. Umpamanya 90 kilo seperti yang kita ambil, jadi sekitar 7 kali 4, 28 kan? Ya. Jadi kita ambil 4 kilo berarti kan? 4 kilo dimasak. Masa untuk makan panitia, makan Betul, siang. betul, Iya. panitia. Nah, Terus? kalau umpamanya kita berasumsi jumlah korban yang diambil dagingnya sepertiga, berarti kan yang lain kan belum kita potong. Ya. Yang saya tanyakan di sini, bolehkah kita hitung itu lebih dari ketentuan yang sudah ditentukan berdasarkan satu sapi yang kita ambil tadi dengan urunan yang kita pakai? Ya, Terima kasih, Tat. Assalamualaikum jadi warahmatullahi wabarakatuh. alhasil pertanyaannya boleh dah ngembek daging kurban untuk makan panitia kurban. Itu dia kesimpulannya. Ya, kesimpulannya itu. Tidak boleh titik. Tidak boleh titik. Jadi cak mana caranya Bapak Ibu sekalian ya Ustaz, panitia nak makan, capek kok tidak makan, lemes galau badannya kaget kan cak itu. Nah jadi, nah jelas, yang di rumah pun ada masak cocoknya kan. Nah jadi cak ini Bapak Ibu sekalian caranya ya, itu tadi kalau yang dimbek 1/4 kilo memang jatah panitia dan mereka masak jatah mereka no problem, tapi tidak boleh minta lagi. Kebanyakan ini sudah ngambek dari hewan kurban, sudah makan selesai, bawa lagi. Nah, jadi hewan kurban, apa yang daging yang dimakan ini tidak jelas. Akadnya dari mana untuk siapa. Jadi caranya kalau untuk panitia cak ini, kita kurban berapa? Sapi. Misal sapi 21 juta ya. Ya. Nah,
Ada wong nyerahkan sapi, baik perorangan ataupun kelompok wong, buatlah akad. Pak, Bu sekalian, ini sapi harganya 21 juta. Nah, kami belikan sapinya 20,5 juta. 500-nya ini buat operasional panitia. Mulai dari tenda, bla 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 bla, makan, masuk ke situ. Ini yang paling afdal. Jelas akadnya. Atau yang kedua, caranya minta bagian dari yang berkurban. Yang berkurban kan dapat sepertiga. Jadi kalau kambing itu 90 kilo, berarti sepertiga 30 jatah yang berkorban bagi 7, 4,5 kilo. Betul kan? Kurang lebih. Jadi si kau uang dapat 4,5 kilo. Nah minta, Pak, diakati pada waktu dinyerahkan hewan kurban. Kami minta 0,5 kilo. Nah, jadi kan kalau 0,5 kilo kali 7 udah 3,5 kilo. Kali berapa ekor kambing? Nah itu yang dimasak, jelas itu peruntukannya. Kita dapatnya halal, makan juga nikmat. Tapi kalau langsung ngembek baik, ya, nah ini tidak jelas. Ada lagi Bapak Ibu sekalian di Sano, Masjid Sano itu, masya Allah hebatnya. Jadi bukannya buat panitia, buat siapa? Jadi disengaja diambil beberapa daging buat apa? Buat acara 1 Muharram. Disimpan buat acara 1 Muharram. Nah ini hebat lagi nih. Ya, ngapa diambil buat acara 1 Muharram kaget masjid. Jadi hewan kurban buat masjid. Dak kate cerita demikian. Jadi afdalnya tadi. Jadi adakan akad, tadi beli 21 kita dapat nominal 21 juta, kita belikan 21,5. Nah, 500-nya itu kalau kita nak pakai duit. Karena kan dengan duit mungkin untuk tenda, untuk yang biaya nyemle, plastik, pisau, terpal dan lain sebagainya. Nah, atau bagian dari yang berkorban dagingnya 0,5 kilo. Nah ini afdal, ini yang dianjurkan ya, lebih afdal ketimbang kita langsung ngambil seperti tadi. Nah kemudian juga Bapak Ibu sekalian, kebanyakan ya di tempat-tempat itu hewan kurban itu dijadikan siko, disembelih galau dijadikan siko, jadi siko. Kemudian baru bagi ini kurang afdal. Afdalnya cak mana? Boleh itu boleh. Ya yang pertama satu tadi, kita harus tahu dulu ada yang korban nadar apa tidak. Satu. Ya. Yang kedua, ada yang korban atas nama almarhumah yang pakai wasiat apa tidak. Karena ini tidak boleh diserahkan, dibagikan ke yang berkorban. Oke, kalau dicampurkan kan dapat lagi dia. Nah itu alasannya. Yang pertama. Yang kedua, sunnah bagi yang berkorban untuk minta hewan kurbannya. Sunnah bagi yang berkorban untuk minta hewan kurbannya. Bukan hewan kurban enggak punya uang, bukan, yang punya dia. Aku berkorban, aku minta Pak, ya, minta pahanya, minta ini. Nah sunnah, makanya ketika misalnya ada yang berkorban sikok sapi wong 7, pisahlah dulu 4,5 kilo untuk 7 wong, 4,5 kilo buat 7 wong. Nah kaget dia nak ngambil apa tidak ngambil sudah tidak jadi masalah itu. Walhasil pisahkan dulu karena itu lebih afdol ketimbang kita ngambil yang sudah dijadikan sikok tadi, karena kurang afdol. Dan khawatir juga dalam itu ada nama almarhumah atau ada yang nadar. Nah ini yang harus diperhatikan juga ya. Jadi pisahkan dulu buat yang berkurban, kemudian baru dijadikan sikok, baru kaget dibagikan kepada yang berhak. Nah, itu. Ya, silakan Pak. Oh ya. Ya, ibu-ibu. Ibu-ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini ibu-ibu. Silakan. Kami ingin tanyakan kepada Bapak. Sekarang ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, Ibu kasih Pak Ibu dulu. Ya Bu, dia. Ayo mana? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini banyak yang untuk berkorban ini umpama kambing, dia bergabung menjadi 7 kambing menjadi 1 jadi sapi. Berdasarkan hasil penelitian, 7 kambing ini berdasarkan hasil penelitian, 7 kambing ini dagingnya lebih banyak daripada daging 1 sapi. Jadi kalau lebih banyak artinya lebih banyak pahala yang diterima. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa sumber, bahwa 7 kambing itu lebih banyak dagingnya daripada 1 sapi.
Oleh karena itu maka 7 kambing ini pahalanya lebih besar daripada Ya. 1 sapi. Oke. Nah ini perlu penjelasan kepada masyarakat Ya. mengenai masalah ini. Sebab sekarang ini banyak yang bergabung menjadi satu, Sapi. Ya. 7 keluarga, lain-lain tidak ada hubungan keluarga, bergabung menjadi satu, membeli sapi. Ini penjelasan. Perlu diberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa sapi 1 kambing itu lebih besar, Ya, oke. lebih banyak Ya. daripada Ya. Nah, jadi untuk hal 7 kambing demikian. itu lebih banyak pahalanya daripada Ya, betul. 1 sapi. Terima Oke, kasih. oke. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini sekarang yang jarang diketahui loh. Tapi realitanya sebagaimana disampaikan tadi. Lebih banyak milih sapi daripada 7 kambing. Kalau milih keafdoliyaan, 7 kambing lebih afdol daripada 1 sapi. Tapi alasannya bukan itu, Pak. Ya, 7 kambing lebih afdol dari 1 sapi, alasannya bukan lebih berat 7 kambing dari 1 sapi, beratlah 1 sapi. Jelas. Nah, alasan kenapa afdol 1? Memang sapi itu di zaman Nabi, ya. Dan juga kalau kita perhatikan di negara sapi, kambing itu di zaman Nabi itulah yang dijadikan hewan kurban. Sama onta. Tidak katik sapi. Sekarang di negara Arab ada sapi tidak? Kami 7-6 tahun di Yaman, Tarim Hadramut tidak pernah yang namanya kurban pakai sapi. Jual daging sapi tidak katik. Ya. Nah, memang kambing, 7 kambing lebih afdol dari 1 sapi. Tapi alasan bukan kata Bapak 7 kambing lebih berat, bukan. Karena lebih banyak darah yang ditumpahkan. Nah, itu alasannya. Sehingga lebih besar pahalanya. Lebih banyak jumlah hewan kurban yang disembelih, darahnya ditumpahkan, ini yang menyebabkan dia lebih afdol, lebih besar pahalanya. Nah, itu bukan di masalah berat. Nah, sekarang ini ya, kenapa banyak milih kambing? Karena yang bakal minta jatah kurban ini uangnya banyak. Masyarakatnya banyak kepengen daging kurban ini. Ya, maka ngambil fadilah yang tidak ada di kambing. Makanya dipilih sapi. Kenapa? Sapi itu lebih banyak beratnya daripada kambing, otomatis peruntukannya juga lebih banyak. Nah, misal kalau kambing tadi 7 tadi cuma untuk uang berapa, misal uang 70, ini bisa 90. Nah, itu maksudnya. Jadi ada plus minus masing-masing. Dari segi pahala pengen besar 7 kambing, karena lebih banyak kambing yang disembelih, dikorbankan dan darah yang ditumpahkan, lebih pahala. Tapi kalau nak memenuhi kebutuhan dalam arti kata keinginan masyarakat biar dapat juga hewan kurban, sapi tadi lebih afdol. Nah, itu maksudnya. Jadi ada plus minus masing-masing. Tinggal yang bersangkut beda nak milih yang mana. Nah, itu kan? Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz menindaklanjuti pembicaraan Ustadz tadi mengenai korban untuk orang meninggal. Nah, korban untuk orang meninggal itu katanya boleh jika ada wasiat. Betul. Nah, wasiat ini apakah untuk selamanya? Seandainya ibu kita meninggal tahun ini, taruhkanlah boleh dia tadi sebelum meninggal ada wasiat saya ingin korban. Nah, kita wasiatkan. Berarti bisa kita membuat korban untuk orang tua kita. Nah, apakah selamanya wasiat itu harus dijalankan atau sementara saja? Iya. Nah, sudah itu Ya, menindaklanjutinya tadi, apakah ada dalilnya atau hukumnya ataupun hadisnya seorang yang sudah meninggal itu boleh berkorban atau ikut dikorbankan? Ya. Jadi itu saja, mohon keterangannya biar kami lebih paham lagi untuk mengenai orang yang telah meninggal itu. Paling tidak ada hadisnya atau dalilnya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wasiat dalam hal kurban ini tidak kata istilah expired. Kata istilah expired. Ya. Tapi kalau untuk kewajiban menunaikannya sekali sudah cukup. Tapi kalau untuk diteruskan setiap tahun tidak jadi masalah. Dalam arti kata almarhumah sudah pernah berwasiat tahun ini dikorbankan tahun depan, tidak jadi masalah atas nama beliau, tidak jadi masalah karena sudah berwasiat. Walaupun berkali-kali tidak jadi masalah. Tapi untuk penunaiannya, apalagi dia kaki ngwasiatkannya wajib, cuma sekali jadilah. Tapi kalau untuk terus menerus kata istilah expired, Bu ya, boleh dipakai.
Alhasil beliau pernah berwasiat. Makanya kami sebagai wong tua tiap tahun kami kurbankan atas nama Aba almarhum almarhum, tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Nah, mengenai hadis atau dalilnya dalam Quran, dalam hadis, ini para ulama fikih ngambil tadi yang kita sampaikan tadi. Kenapa harus pakai wasiat? Karena kurban itu nebus diri. Nah, kita tahu dah abah ibu tadi itu nah kita kurbankan nginjuk izin sama kita atau tidak untuk nebus dirinya. Tidak tahu kan? Nah, kita tahunya dari mana? Dari wasiatnya itulah. Berarti ketika dia wasiat berarti sudah lajulah tebus. Nah, itu maksudnya. Jadi penebusan diri yang kita minta dari orang tua tadi ada dari dia, kenapa dia ngenjuk wasiat. Jadi itu dalilnya cukup. Ini referensinya banyak dari hadis-hadis Nabi yang disepakati oleh para ulama-ulama fikih. Ya, itu. Tidak ada expired Bapak Ibu sekalian, boleh terus. Dikit lagi Ustaz, sikok lagi. Boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan Ustadz, kami pernah mendengar bahwa daging korban yang kita dapat itu, bagian jatah kita itu, katanya harus habis dalam waktu 3 hari. Nah sekarang kita simpen karena itu banyak, ada yang keluarga ngejuk, karena setahun makan daging itu Tad. Nah itu gimana itu? Ada hukumnya katanya harus habis dalam 3 hari. Nah, kadang-kadang kita ada hajatan gitu masuk ke daging tadi kan banyak lebih. Ya Nah, inilah gimana Bapak, hukumnya? Ibu, Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca hadis, tolong dengarkan dulu. Mungkin pernah baca hadis ya, pernah baca hadis ya. Jadi karena hukum hadis dengan ilmu fikih itu beda. Hadis itu masih mentah, Quran itu masih mentah. Nah dikelola dalam ilmu fikih, ya, dikelola dalam ilmu fikih. Makanya fikih itu hukum, sumbernya Al-Quran, hadis ini banyak sudah. Nah yang mentah-mentah tadi dikelola, mateng jadinya fikih. Kita makan pempek bahasanya tuh pegi itu. Ya mentahnya usul fikih, ilmu hadis, mustalah hadis, itulah gendumnya, sagunya, iwaknya, banyunya itu. Nah memang ada hadis yang demikian, yang dimaksud ya. Tapi maksudnya tidak demikian. Bahkan kata para ulama dalam hadisnya wadahiru kata Nabi, dan simpenlah. Ya, dan simpen tidak jadi masalah. Apalagi ketika daging kita tuh dapat banyak. Iya, nah dihabis ke 3 hari, ya pacak mencet gitu. Iya. Kan malak pula kan 3 hari makan kambing yang punya apa namanya darah tinggi pacak naik dah, tidak jadi masalah. Nah, bahkan ini juga boleh nyimpen jatah uang, misal nih, kita nak ngejuk si fulan, pada waktu ngeda rumahnya udah katik dia. Kemana? Oh lagi berangkat, kapan baliknya? Tanggal 15 Dzulhijjah. 5 hari dia tak katik, sudah aku simpen di freezer, boleh lah jadi masalah. Ada jatah buat yang kita kasihkan ke wong yang berhak nerimanya tapi dia tak katik. Sama panitia disimpen. Tanggal 10, 11, 12, 13, 14 belum diinjokkan. 15 kalau datang diinjokkan boleh tak jadi masalah. Ya, tak jadi masalah diperbolehkan. Jadi tak apa-apa Bu nyimpen, tak apa-apa. Dan itu ada maslahatnya. Maslahatnya. Nah, itu. Nah, ini juga ada pertanyaan ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Saya lebih mendetilkan lagi untuk pertanyaan teman-teman kita yang kebetulan di masjid kita ini kan alhamdulillah setiap tahun ada kurban dan jumlahnya cukup lumayan. Jadi sudah beberapa tahun yang lalu kita untuk Masjid Al-Munawwarah ini panitia dan jamaahnya sebelum melaksanakan kurban ada kepanitiaan yang dibentuk. Dalam setiap membuat keputusan pada saat tersebut, jadi kita ada sepakat begitu, karena dari kurban-kurban yang ada ini ada yang satu keluarga satu sapi. Ada yang memang arisan. Nah di sini dari tahun-tahun yang lalu bahwa yang satu keluarga satu sapi ini ada keikhlasan dari yang bersangkutan untuk mensedekahkan sapi bagian dia yang sepertiga tadi
untuk dimasak panitia dan jamaah, Pak. Jadi Nah, kita ingat lebih ini, depan ke kalau ini jamaah. jelas. Ya. Ini Panitia akadnya dan jelas. jamaah. Ya, nah, boleh. Jadi kita masak di siang hari, nanti makan rame-rame, Pak. Termasuk jamaah. Jadi bukan hanya panitia. Itu yang pertama. Nah, jadi bagian yang diambil adalah bagian sepertiga dari yang sapi sohibul kurban, Pak. Bukan yang sapi yang nanti kita bagikan. Nah, pada saat kita sembelih, memang sapi ini kita dulukan. Karena konsepnya mau kita masak. Supaya bisa lebih cepat. Itu. Nah, bisa sampai 10 kilo kita ambil langsung, Pak. Termasuk tulangnya. Nanti kita masak, selesai masak, nanti makan rame-rame seperti itu. Kemudian ada juga yang lain lagi, ada lagi, Pak, kadang-kadang karena bentar Pak ya. Ya, Nah, itu kalau satu. yang tipe ini yang kata Bapak tadi, satu keluarga sekok sapi kemudian diikhlaskan untuk makan, nah ini tidak jadi masalah, jelas sudah akadnya. Jelas sudah. Yang tadi tidak boleh itu yang belum ada akad untuk dimakan itu, nah itu tidak boleh. Nah, harus kejelas, jadi tidak jadi masalah kali ini. Tidak jadi masalah. Dan kebetulan sapinya sangat besar biasanya, Pak. Kalau kita sapi arisan itu bagian 1/7-nya itu sekitar 4 kilo, 3 kilo sampai 4 kilo. Kebetulan sapi ini karena besar, bagiannya ada lebih, Pak. Jadi dia itu dari 7 bagian itu bisa sampai 40 kilo sampai 30 kilo. Jadi diserahkannya 10 kilo kurang lebih. Untuk kita masak dan kita makannya tuh bukan hanya bukan hanya panitia, tapi jamaah. Di siang itu siapapun yang sholat di zuhur di sini bisa makan. Insya Allah dan alhamdulillah itu terpenuhi, selama ini terpenuhi semua. Sampai ya kadang-kadang pun ada bagian-bagian yang bisa kita bawa pulang ya. Kalau memang karena memang kita bukan sengaja untuk bawa pulang, Pak. Yang kedua ini diambil dari arisan. Enggak, jadi yang itu, Pak, dari yang tadi pemilik tadi. Sudah jadi masalah itu boleh. Ya, itu. Ingat Bapak Ibu sekalian Cak ini, bentar. Misal Cak tadi ada satu orang ya, dia satu kambing atau satu sapi. Yang nak diinjuk kenyo, misal ke masyarakat, cuma sikok paha belanya dia mbek boleh apa tidak boleh. Dia ngembek 3/4, 1/4 diinjuk kenyo, boleh tidak jadi masalah. Tapi alangkah ayonya minta potong ke bebati itu kan? Ya, bagusnya sebaliknya, ngambek sedikit banyak ngasihkan. Dalam arti kata Cak tadi kan, kemudian misalnya juga lebih dari 1/3 diambil untuk masak, tidak masalah. Dikarenakan apa? Karena keluarga sudah mengikhlaskan bagian dia, pesak dapat bagian itu. Ya, 1/3 itu untuk rato baik yang diajarkan para ulama. Kalau dia nak minta lebih dari situ tidak jadi masalah. Minta lebih dari 1/3 tidak jadi masalah. Cuma kakek tidak dapat nilai afdol. Afdol itu kata para ulama nyicip. Nyicip itu banyak tak, Bu? Nah, bukan sedekahan, kan lain kan? Nah, kalau sedekahan banyak kan? Nah, kalau yang tadi tidak jadi masalah, bagus itu. Jelas sudah akadnya aja, jelas. Nak dimasak buat panitia, buat jemaah aja, no problem, tidak jadi masalah. Kemudian tambahan lagi, Pak, Ustadz, satu lagi. Jadi khusus kambing, ini kadang-kadang yang kambing, Pak. Kambing atau domba ini, ya mohon maaf karena di sini biasanya banyak. Kadang-kadang kambing ini memang untuk membagikannya kadang-kadang nggak sempat, dan ada kesepakatan juga seperti tadi dari pemiliknya, sudahlah kambing saya satu ekor ini dimasak aja lah untuk nanti dimakan bareng-bareng. Nah, dimakan bareng-bareng oleh panitia juga, mungkin juga bisa juga oleh jamaah yang lain gitu. Nah, itu. Nah, maksud kami di sini apakah itu juga afdol, boleh gitu atau gimana, Pak? Misal ada si kok wong 1 ekor, nah kalau dia nyuruh masak galau-galau tidak boleh. Nah, harus ada yang dikasih. Makanya Bapak Ibu sekalian kan, hewan kurban itu kita nyerahkannya wajib mentah-mentah. Nah, kalau istilah udah kambing aku sikok tuh masak lagi, nah ini tidak boleh. Berarti bukan kurban itu. Bukan kurban. Untuk dapatkan pahala kurban, bagilah dulu berapanya untuk fakir miskin, baru sisanya dimasak. Nah, saya itu, ya. Iya. Itu berarti untuk masak itu namanya, bukan untuk kurban. Baik Ustaz, barangkali netralisir Pak ya, tentang wasiat. Umpamanya ibu atau bapak kita, tahun ini aku nak kurban, sebelum kurban dia meninggal, maka wajib itu dilaksanakan. Tapi untuk tahun-tahun berikut, boleh diikutkan, bagian dia kurban 3 juta itu dimasukkan ke masjid untuk jariah dia. Barangkali itu lebih manfaat kan? Bagus sih, jadi masalah. Jadi tidak usah niatkan terus untuk berkorban, sebab kurban itu bagi orang yang hidup untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Barangkali itu. Kemudian kambing sikok yang dimasak tadi memang salah, Pak. Mana bagian fakir miskin untuk kambing tadi? Iya, jelas itu. Nah, seperti itulah, Pak. Jadi yang 1 ekor 1 keluarga akadnya tuh ini bagian 7, bagian kamu, kami minta dikit untuk dimasak. Tapi dia makan dan bukan seluruh yang sepertiga untuk itu dimbeknya kalau bukan diserikaki seperti itu. Mereka masih ada bagian mereka yang sepertiga itu, tapi diambil sedikit, diminta, ada akad mintanya. Nah itu ya. Ya. Minta untuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagusnya cak itu ibu, misal kalau ibu kepengen bakti cinta sama wong tua, variasikan pahala yang kita peruntukkan buat wong tua. Malek pula nak kurban terus tiap tahun kata abah ibu ini pucuk sana kan, tapi yang lain pula. Ya, tapi kalau nak boleh boleh. Dalam arti kata wasiat itu tidak ada expired. Tapi kalau untuk variasi, maka kan dalam kata Imam Ibnu Athaillah itu kan bermacam amal adanya bermacam amal ibadah yang kita kerjakan itu salah satunya satu berbagai macam pahala yang berbeda-beda yang menyebabkan kita biar tidak bosan dengan satu jenis amal ibadah. Nah itu maksudnya. Ya, ya Ustadz cukup mungkin waktu sudah agak siang. Sedikit ada pertanyaan titipan di sini. Kulit kepala ya. Satu ketentuan hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan, kulit diantaranya, ya, atau dijadikan upah. Kadang sebagian upah misal kok sapi 500.000, ya, dinjuk duit 400, dinjuk palak siko, nah itu tidak boleh. Hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan ataupun dijadikan upah, kulit diantaranya. Nah jadi cak mana Ustaz kulit itu banyak numpuk. Jadi caranya kalau dijual kan, apalagi sekarang ini ada yang nampung itu. Nah, jadi caranya akadnya biar boleh dijual, njukkan dulu ke si kok uang. Akadnya njukkan ke si fulan. Nah, ini mbek lain teh kulit. Nah, nak dia jual no problem, tidak jadi masalah. Uang yang banyak dapat daging, dapat misalnya 10 kilo, 15 kilo, dapat dari masjid ini musola ini, dia sudah dapat daging, nak dia jual dagingnya, buka lapak dia di pasar, tidak apa-apa jadi masalah, karena sudah miliknya. Nah, jadi kalau sebelum ada kepemilikan yang namanya kulit tadi, jangan diperjualbelikan, tidak boleh. Jadi biar boleh dibelikan, apa dia? Unjukkan dulu akadnya ke si kok wong. Nah, nak dijualnya, lajulah. Nak dibagi duitnya untuk panitia makan, tidak jadi masalah. Nah itu, yang tidak boleh langsung dijual, tidak boleh. Itu. Ya, syukran Ustaz. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma la tad'alna fi majlisina hadda dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan shafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la jahlan illa 'allamtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah qadaitah wa yassartah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.